Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus, bagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu semata Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersatu Tuhan Yesus bersama Tuhan, muji muliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bahkan kami sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau puaskan setiap kami yang haus akan hadirat-Mu Tuhan. Dan berkah Tuhan pada malam hari ini Tuhan, ada pemulihan yang baru yang terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau melawat setiap rumah Tuhan Yesus. Dan berkah Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bisa melihat ya Bapak Ibu? Oke, bisa melihat semua ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu.
melihat setiamu, sungguh besar kebaikanmu, sungguh besar pertolonganmu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, maralana maralaya shikiralana maralana 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 maralaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maralana maralana maralaya shikiralana maralana maralaya. Maralana maralaya shikiralana maralaya. Maralana 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 maralaya shikiralana maralana. Maralana maralana maralaya shikiralana. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Maralana maralaya shikiralana maralana. Maralana maralaya shikiralana maralana maralaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maralana maralaya shikiralana maralana. Maralana maralaya shikiralana. Mari kita ingat setiap peristiwa, setiap pertolongan, setiap kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi, saya yakin dan saya percaya bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya, haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, kemana saya beberapa belakangan ini, ya mungkin hampir 3 minggu lebih saya nggak pernah kelihatan di FA ataupun sebenarnya saya nggak mau cerita sekarang karena memang kemarin hampir 3 minggu lebih kami dan keluarga besar mendapatkan apa Tuhan izinkan melalui suatu hal yang mungkin gak akan pernah kami lupakan seumur hidup kami. Mungkin setiap kita pasti ingin mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita,
entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan, entah itu apapun. Tapi ternyata terkadang apa yang terjadi tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekitar 2 minggu lebih yang lalu, saya mendapatkan kabar bahwa adik ipar saya positif COVID-19. Dan itu membuat saya pribadi jujur aja langsung sedih. Itu kok bisa gitu ya. Karena saya tahu adik ipar saya adalah orang yang sangat disiplin protokol gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah waktu itu kita masih sempat mengikuti mesbah doa keluarga bersama-sama, tapi adik ipar saya memang kondisinya lagi ngedol gitu. Kita mikirnya mungkin karena flu biasa. Namun beberapa hari kemudian saya mendapatkan kabar bahwa adik saya dan anaknya juga terpapar COVID. Sementara itu sudah di akhir minggu, di hari Seninnya itu keponakan saya yang SD yang sekolahnya sama dengan kakak Kina itu harus mengikuti ujian akhir semester itu. Di satu sisi saya langsung Bapak Ibu ya, sedih sekali gitu. Karena anak adik saya, keponakan saya yang terpapar itu baru berusia 2 tahun. Adiknya si Karel kalau Bapak Ibu tahu. Saya nggak akan menceritakan detailnya di ibadah pada malam hari ini. Saya akan sharing di ibadah FA pada Selasa minggu depan. Jadi Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin tahu bagaimana Tuhan memproses keluarga saya, keluarga besar saya. Nanti kita bisa sama-sama, saya akan sharing, saya akan buka semuanya. Nggak akan ada yang saya tutup-tutupi karena bagi saya ini merupakan anugerah. Saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan betapa besar Tuhan, cinta kasih Tuhan atas keluarga saya. Lagu pujian yang tadi kita nyanyikan sungguh sangat menguatkan saya melalui beberapa minggu ini, karena bagi saya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan untuk kita di masa yang lalu gitu, dan kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, menolong kita di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Mari kita ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama menaikkan penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan pada malam hari. Naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Yes, Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau terlebih baik Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau kekuatan kami. Hanya Kau pertolongan kami. Oh, hanya Kau tempat perlindungan kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berada terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada pertolongan, ada kekuatan baru yang sudah Tuhan sediakan untuk kami Tuhan. Tugas kami hanyalah tetap setia Tuhan. Tugas kami hanyalah tetap percaya Tuhan.
sebagai yang utama dalam kehidupan kami, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Oralana marala ya shikiralana marala. Oralana marala marala ya shikiralana. Oralana marala ya. Oralana marala ya shikiralana marala. Oralana marala ya shikiralana. Oralana marala ya shikiralana ya. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Dan hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Dengan iman, di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Dan hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kita naikkan pujian ini dengan pelan. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku.
memberkatiku. Ku tahu Engkau telah memberkatiku, menolongku. Ku tahu Engkau telah menolongku. Mari kita angkat pujian kita kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memulihkan kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari setiap kita, keadaan kita pada saat kita pada malam hari ini, yang percaya kita sudah mengalami pemulihan, yang percaya kita sudah mengalami kesembuhan, yang percaya kita sudah mengalami pelepasan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita naikkan penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Oh, haleluya. Kami menyembahmu Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
praise. Haleluya. Ya mohon maaf kalau nggak sinkron sama yang pengiringnya, maklum dadak. Oke, waktu kami serahkan untuk renungan firman Tuhan. Iya, shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam ibadah doa malam yang kita lakukan pada setiap hari Kamis, ya. Baik, mari kita akan menyerahkan firman Tuhan hari ini kepada anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik di mana hari ini kami masih punya kesempatan untuk berfellowship, memuji, menyembah akan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati persekutuan kami di malam hari ini, menjadi persekutuan yang berguna, yang berdampak di dalam kehidupan kami maupun bagi orang lain. Dan kami bawa dalam anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Mari Bapak urapi kami semua, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di malam hari ini. Di nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Oke, thank you. Iya, kapan sih kita ini berdoa ya? Kira-kira ada yang mau mengomentari, kapan sih kita berdoa? Atau saat kapan kita berdoa? Ayo, ada yang mau komentar, silakan buka mic-nya dulu. Saya bertanya, Anda menjawab. Kapan saatnya kita berdoa? Kalau lagi bersyukur, kalau lagi punya masalah. Kalau lagi bersyukur, kalau lagi masalah. Yang lain? Setiap mau makan. Setiap pagi, setiap aktivitas. Setiap pagi, lagi duduk-duduk di depan, doa. Makan, doa, tidur, doa. Bangun tidur, doa. Nah, kira-kira apa yang kita akan capai di dalam doa ini? Yang kita akan capai dalam doa apa kira-kira? Dan pertanyaannya, kapan kita berdoa? Tadi ada yang menjawab waktu kita mau makan, mau tidur, bangun pagi. Ya, kemudian kalau lagi ada kesukaran, kesulitan, kita berdoa. Kira-kira ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi kita akan belajar pada malam hari ini sesuatu yang harus kita sadari bahwa doa itu akan menjaga, akan memproteksi bukan saja kepada hal-hal yang sedang kita gumulkan, bukan saja kepada hal-hal yang sedang kita ingin capai, tetapi ada sesuatu yang sudah kita capai pun, kita mesti berdoa. Percayakah akan hal ini? Jadi ada hal-hal yang kita rindukan, kita harapkan, kita impikan, kita doakan, kita wujudkan lewat doa, tetapi juga ada hal yang sudah kita capai dalam kehidupan ini pun harus juga kita doakan. Nah, coba kita akan hari ini belajar sesuatu yang penting, bahwa doa itu ternyata tidak cukup per waktu kita ada dalam pergumulan saja, tetapi setelah kita memperolehnya pun kita mesti berdoa, ya. Karena kalau saudara ada satu satu pengajaran ya, di mana waktu kita ini siapa yang pernah berdoa untuk satu barang dan mendapatkan? Mobilkah, rumahkah, atau sepeda motorkah? Pernah nggak saudara berdoa untuk hal itu dan saudara menerima? Pernah?
Yang pernah lambaikan tangan? Ya, pernah ya. Saya pun pernah juga mengalami hal ini. Tetapi ada satu pengajaran yang mengatakan begini, kalau kamu diberkati sesuatu, ya, maka kamu harus berdoa untuk barang itu. Supaya apa? Supaya awet, supaya tidak dicuri sama orang, supaya tidak ada, kalau mobil tidak ada kecelakaan, kalau rumah tidak ada kebakaran. Nah, itu sih saya mau katakan juga sah-sah saja. Ya. Jadi waktu kita memperolehnya, kita berdoa. Setelah kita memperolehnya, kita berdoa. Paling tidak kita mengucapkan syukur dan memakai berkat itu untuk sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang begitu luar biasa, ya, kita akan menemukan sesuatu yang penting. Karena itu saya hari ini memberikan satu judul, yaitu doa seorang pekabar Injil. Ya, doa seorang pekabar Injil. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan Rasul Paulus, ya, di mana dikatakan di sana dalam pelayanan pekabaran Injil, Rasul Paulus tidak pernah melalaikan doa. Ya, ketergantungannya kepada Tuhan dalam doa itu luar biasa. Ya, itulah sebabnya Tuhan memakai Rasul Paulus di dalam pelayanannya dan Tuhan menyertainya, bahkan apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kita juga melihat lagi keberadaannya sebagai orang yang terpidana, kalau nanti membaca di dalam satu pasal ya, karena Kristus ya tidak menghalangi dia untuk terus meminta atau berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doanya, ya. Terus memiliki komunikasi dengan pribadi dengan Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai bukti ketergantungan dan bagian daripada hidupnya. Jadi rasa bergantung dari Rasul Paulus kepada doa ini luar biasa. Mari kita akan membaca di dalam Kitab Efesus pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-14, sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya. Baik, saya akan membacakan dari beberapa ayat ini, ya, atau mungkin dibantu saja Pak Eliasar, bisa dibantu untuk membantu membacakan dari Efesus pasal yang ke-3, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Adakah Pak Eliasar di situ? Ya, Efesus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21, firman Tuhan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta bersandar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, oke, terima kasih Pak Eliasar. Kita sudah membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, 14 sampai 21. Ini adalah bagian daripada surat-surat pastoral yang dikirimkan kepada jemaat di Efesus.
Nah, kondisi yang kita hadapi di dalam ayat yang ke-13, ternyata Paulus ini bukan dalam kondisi yang nyaman. Bukan lagi ada dia di tepi pantai, sedang makan di restoran, ya, sedang berjalan-jalan dengan keluarga, tidak. Dia tuliskan di sini, ayat 13 dikatakan dalam pasal yang ketiga, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Berarti di dalam memperoleh jiwa-jiwa, kalau saudara melihat di dalam peta Alkitab di belakang Alkitab saudara, di sana ada perjalanan Paulus yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di dalam perjalanan ke Efesus, ini adalah perjalanan kedua dan perjalanan ketiga daripada Rasul Paulus memberitakan Injil di daerah Asia dan di daerah Eropa. Nah, di dalam surat-surat pastoralnya ini kan dia tidak stay di situ, tapi dia punya punya staff yang memberitakan Injil di situ, ya, yang menjaga domba-domba itu. Tetapi dari tempat jauh, Paulus ini berdoa di penjara buat jemaat yang dia peroleh dengan pelayanannya oleh karena kasih Tuhan, dan dia tetap mendoakan jemaat itu. Jadi untuk memberitakan Injil, untuk mendapatkan jiwa-jiwa, Paulus ini berdoa. Tetapi setelah dia mendapatkan jiwa-jiwa, menjadi beberapa jemaat yang ada, ya, ada di Efesus, ada di Filipi, ada di Galatia, ya, ada di Tesalonika, ada di Korintus. Tetapi yang saya tahu bahwa di akhir daripada suratnya, dia selalu berbicara, biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal turun atas kalian semuanya. Ini satu doa yang dipanjatkan kepada Bapa dalam nama Yesus, supaya jemaat yang dia layani benar-benar jemaat yang pada akhirnya jemaat yang dipertunangkan menjadi mempelai Kristus. Makanya di dalam pelayanan yang dihadapi, dia itu sekalipun dia tidak melihat. Maka saya senang sekali dengan ayat yang dia selalu sampaikan, ya, bahwa aku bangga dengan kalian, ketika aku datang aku melihat, tetapi ketika aku tidak datang aku mendengar tentang apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan atas dirimu, sekalipun aku tidak ada di situ. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, bagaimana dia itu benar-benar memiliki hati seorang ayah, seorang bapa, juga seorang ibu. Maka dikatakan, aku ini seperti seorang ibu yang meratapi, yang mengasuh anak-anak rohaninya. Nah, sehingga ketika dia menjadi seorang penginjil, menjadi seorang gembala, menjadi seorang rasul, apa yang didapatkan di dalam pelayanannya itu pun juga didoakan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting daripada Efesus pasal yang keempat sebagai satu doa kita juga kepada Tuhan, ya, baik bagi diri kita maupun bagi orang yang lain. Coba saya akan memberikan sedikit hal yang sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 tentang doa daripada Yesus sendiri kepada Bapa untuk para murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-17 mulai ayat 9. Ini doa yang bersama yang diucapkan oleh ditulis oleh Yohanes untuk kita ketahui malam hari ini. Aku berdoa untuk mereka, ya, ini murid-murid yang lain dan orang-orang yang sudah percaya, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Berarti untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, maaf sedikit ada gangguan. Ya, orang yang sudah percaya kepada Yesus, Yesus tidak abaikan itu saja. Tetapi dia masih berdoa untuk
orang itu. Ya, makanya kalau saudara nanti membaca ini sebenarnya Paulus sedang mempelajari apa yang diucapkan Yesus ketika dia pun berdoa bagi para murid-muridnya. Jadi doa yang kita kerjakan bukan saja untuk jiwa-jiwa yang sudah dituai, tetapi juga untuk yang sudah dituai. Ya, sekali lagi, doa-doa yang kita naikkan bukan saja untuk jiwa-jiwa yang akan dituai, tetapi untuk jiwa-jiwa yang sudah tertuai, yang sudah terima Yesus. Ya, makanya hari kita belajar 4 hal secara singkat saja, nanti saudara bisa mengembangkannya sendiri karena ini penting untuk kita bisa perhatikan. Jadi sekarang itu saudara-saudara bukan berdoa untuk kita mendapatkan sesuatu, tetapi bagaimana kita berdoa supaya sesuatu yang kita dapatkan tadi itu sampai pada akhirnya benar-benar menjadi satu berkat daripada Tuhan. Ya, nah coba kita akan kembali di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Yang pertama yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, yang pertama Paulus berdoa apa isinya? Yang pertama supaya orang percaya, ya. Ini semua 4 poin orang percaya dikuatkan iman dan batinnya. Sebab kita tahu orang percaya sekalipun ya tidak tiba-tiba dia selesai semua persoalannya, ya. Tidak tiba-tiba dia menjadi kuat, tidak. Ya. Bahkan ketika orang percaya itu menjadi percaya, kadang-kadang menghadapi persoalan bukan persoalan kecil, tetapi persoalan yang besar. Mungkin dia dikucilkan dari keluarga, mungkin dia dikucilkan dari pekerjaan, mungkin juga dipecat dari perusahaan. Karena apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, ini sebabnya orang-orang yang sudah percaya tadi perlu didoakan, perlu kita bawa dalam doa sebagai pokok doa supaya mereka dalam imannya, di dalam batinnya tetap mengalami yang namanya anugerah daripada Tuhan. Ya, jadi sekalipun Paulus sudah dia kemana-mana berjalan kemana-mana dalam pelayanan, tetapi dia tetap ingat kepada jemaat yang dia layani. Dan ini menjadi satu doa saya juga kepada semua jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan di Betani Kelapa Gading. Terus berdoa bagi jemaat yang ada, ya. Entah saudara sadar atau tidak sadar, tapi dalam doa yang saya naikkan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan iman mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Supaya kalau ada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak segera undur. Mereka tidak segera menyerah, ya. Mereka tetap kuat imannya. Mereka tetap kokoh di dalam imannya. Mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka tetap percaya, ya. Jadi saya pernah sampaikan begini di dalam satu pertemuan, ya. Seorang pendoa, dia itu seorang gembala. Seorang gembala, dia juga seorang pendoa. Makanya ketika kita belajar daripada dua pribadi, Yesus dan Paulus, ternyata doa yang sama juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena kemungkinan besar itu bisa terjadi. Orang bisa tawar hati, orang bisa kecewa, orang bisa undur, ya. Orang yang sudah percaya dia bisa Bisa rontok imannya. Oleh karena apa? Keadaan dan situasi yang dihadapi. Itu dalam doa saya malam hari ini juga supaya kita semua jemaat di Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading dan orang-orang yang saya kasih, keluarga-keluarga saudara yang percaya kepada Tuhan, semua dikuatkan dalam iman dan di dalam batinnya. Ya. Nah, saudara, selesai daripada pelayanan Natal kemarin hari Selasa, ya. Tiba-tiba sekretaris gereja mencari saya, ya. Ada salah satu orang tua jemaat di Betani yang dipanggil, bukan dipanggil tapi sakit, ya.
sakit dibawa ke Omni, kemudian waktu di Omni ditangani dan bisa seger gitu ya, tensinya naik, gula darahnya meninggi ya, karena gula darahnya meninggi, ya tensinya naik, kemudian kadar oksigen dalam darah itu juga naik, semua naik ya. Sudah akhirnya ditangani dan naik, dan akhirnya mau dilakukan tindakannya apa? Untuk mempersiapkan opname ya. Untuk persiapkan tindakan lebih lanjut di opnam. Akhirnya juga tes COVID dan dinyatakan negatif. Akhirnya dilanjutkan setelah selesai semuanya, ternyata waktu terakhir ya, waktu mau diambil darah untuk memeriksa lanjutan ya tentang darah lengkap, diambil tuh nggak ketemu nadinya. Ya, kami dengan Eliezer ke sana. Tidak ketemu nadinya. Nah, begitu dokter petugas laboratorium sudah berjam-jam situ, akhirnya dia menyerah. Sudah, besok saja biar pasien istirahat. Lalu kami berdoa di situ. Tuhan bersyukur untuk penanganan yang sudah baik. Kalau sebentar ada di kamar kamar perawatan, Tuhan tetap menolong, berkati dokter. Ya biasalah seperti orang berdoa untuk orang sakit supaya dikuatkan imannya, diteguhkan untuk semuanya. Saudara-saudara, saya amin. Kemudian saya pamit pulang. Belum sampai di parkir, baru sampai parkir mau mengeluarkan kunci kontak motor, ya tiba-tiba bertemu lagi sama keluarganya. Pak, cepat kembali, mamaku kritis. Ya, akhirnya singkat cerita, mamanya malam hari itu juga pulang ke rumah Bapak. Nah, yang saya kemarin agak sedih begini. Di terakhir waktu dia mau berangkat dimakamkan ke luar kota, ya, ketika ditanya begini sama anaknya, Pak, kira-kira mamaku selamat atau enggak? Semua bilang begini, loh Bu, saya ini kan bukan dukun, ya, saya ini kan bukan penerawang, ya, saya ini bukan orang yang bisa melihat, oh ini selamat masuk surga atau tidak. Keselamatan itu pribadi, ya. Saya bilang begini sama ibu ini, Bu, saya tidak bisa, ya, saya juga tidak bergaul dengan orang tuanya ibu, ya, kami cuma kenal muka, ya, karena pada waktu suaminya meninggal pun kami yang melayani di situ, ya, kami menyiapkan segala sesuatunya. Nah akhirnya dia bilang begini, kira-kira masuk surga ya? Ya saya enggak menjamin lah Bu, yang menjamin kan dia sendiri. Oh iya ya, betul juga ya. Nah ini satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika orang itu di dalam Tuhan ini sudah tidak bisa lagi seperti anak ayam di satu induk, ya. Kita akan lepas seperti anak Raja Wali, masing-masing terbang sendiri, ya. Masing-masing muncul sendiri. Nah, ini perlu apa? Kekuatan iman. Karena harus ada yang berdoa, saling mendoakan kamu, ya, supaya dalam ayat dikatakan supaya kamu tidak lemah, ya. Aku berdoa supaya Pak, imanmu dikuatkan, batinmu diteguhkan. Engkau tidak mudah alami yang namanya putus asa. Ya. Kemudian apa yang kedua isi doa daripada Efesus pasal yang ketiga ayat 14 dan sampai 21? Yang kedua, orang percaya supaya berakar dalam Kristus berdasarkan kasih Allah. Ini menarik, ya. Keselamatan yang kita peroleh itu anugerah, bukan karena kita bisa, kita punya, kita mampu. Sekali lagi itu murni anugerah. Soal orang bicara tentang predestinasi, saya tidak pusing. Tapi ketika Tuhan menangkap seseorang untuk menjadi percaya, itulah kasih yang Tuhan sedang wujudkan. Ya, karena apa? Yesus bukan untuk kalangan tertentu, tetapi Yesus untuk semua orang. Nah, ketika orang percaya ini menerima anugerah Tuhan, berdasarkan kasih ini, orang ini pribadi, saya katakan lagi, pribadi ini harus berakar di dalam Kristus. Apa artinya berakar? Berakar ini menjadikan keserupaan, ya. Kalau saudara tanam tomat, tanam bawang putih, ya, akar yang menopang itu sebenarnya untuk apa? Untuk tanaman itu.
Ya, nggak ada tanaman tomat, dia ikut akarnya pepaya atau cabai atau lombok. Nggak bisa. Akar itu ada di situ. Nah, karena itu saya mau katakan sekali lagi, ini masalah krusial yang harus kita waspadai. Tentang berakar ini penting sekali, ya. Kemarin kami bincang-bincang sebentar dengan sekretaris gereja. Ya, orang di kita ini kok susah ya. Ya, kalau ada apa-apa ya silahkan ya. Silahkan datang. Kami akan membantu semaksimal mungkin, ya. Kami akan menolong sebisa mungkin, ya. Kami tidak tanggung sebab hidup ini sudah kami serahkan kepada Tuhan. Nah, maksudnya apa? Supaya orang ini berakar, bagaimana berakar? Ya harus tinggal di satu tempat. Ya. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-92, di sana dikatakan ayat yang sering berulang-ulang saya katakan, ini bukan saya dalam hal ini untuk mencari jemaat, tidak, tapi ini yang harus kita lakukan. Ya. Ayatnya yang ke-13 dari Mazmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ya, sebentar. Orang benar akan bertunas. Kenapa bertunas? Karena dia mengakar. Ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, ternyata ketika kita, saudara saya, berakar di satu tempat, nah, disitulah kita akan melihat. Ya, memang, saya katakan Amsal itu tidak bisa dipungkiri. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, makanya orang bilang begini, sudahlah di gereja tidak usah dalam-dalam lah, yang penting hadir, saudara-saudara. Itu tidak cukup sebenarnya. Karena kita sedang belajar tentang dinamika kehidupan di dalam Tuhan. Berakar berarti benar-benar absorb semua yang ada. Dan di sanalah kita akan mendapatkan sesuatu bahwa ini perlu didoakan supaya apa? Orang percaya itu nggak pindah-pindah. Ya. Apalagi pindah keyakinan, balik lagi, pindah lagi, balik lagi. Ini kan bukan berakar. Ya. Nah, karena itu, ayo kita akan tetapkan dalam diri kita malam hari ini sebagai doa kita dan pada teman-teman kita. Tuhan, jadikan mereka berakar, ya. Berakar dan berakar, ya. Karena kalau tidak berakar, ya, mudah sekali kita diombang-ambingkan, ya. Mudah sekali kita apa? Kalau dalam bahasa Jawa ya, bukan tegak lurus tapi doyong begini. Apa doyong itu apa ya? Apa doyong itu ya? Ya pokoknya sudah tahu lah, pokoknya enggak tegak tapi miring begini ya. Doyong itu artinya ya modelnya enggak karu-karuan, akhirnya menjadi lemah. Ya. Jadi doa kita bersama-sama hari ini supaya jemaat di Gereja Betani ya sama-sama bulan yang hadirkan semua pelayan. Ayo kita ambil dalam doa supaya jemaat di Betani ini berakar di dalam Kristus. Sehingga kalau ada apa-apa yang pertama kali ya dituju itu adalah Kristus. Ya. Karena ketika berakar dia kenal betul tentang Kristus. Karena di dalam poin yang ketiga akhirnya kita melihat bahwa orang percaya memahami kasih Allah. Nah, kasih kan bicara tentang eternal, ya. Ditolong atau tidak ditolong, pokoknya Tuhan. Bisa atau tidak bisa, pokoknya Tuhan. Jadi menempatkan prioritas yang utama, memahami kasih Allah. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kasih Allah, ini kan sering kita renungkan ya tentang memahami kasih Allah, Roma 8:28 Allah, dan ternyata aku tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya seperti doa Yesus ya, supaya gereja-gereja yang juga satu, kudus, orang-orang kudus dan gereja yang satu ya. Karena mereka memahami kasih Allah ya, bukan kasih manusia, bukan kasih seorang gembala, bukan kasih seorang penginjil, tetapi memahami kasih Allah. Ya. Dan yang keempat yang kita doakan adalah
orang percaya dipenuhi kepenuhan Allah sendiri. Artinya karakter Kristus itu muncul. Ya, bukan karena kita dimotivasi, tapi karena perubahan hidup yang sungguh-sungguh, ya. Supaya kita dipenuhi oleh Allah sendiri, ya. Dipenuhi oleh kasih Allah sendiri sehingga karakter itu muncul di dalam kehidupan kita. Dan seperti juga doa Yesus yang terakhir yang saya sampaikan adalah sebab bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi apa yang dirindukan oleh firman Allah hari ini, ayo sama-sama kita mau ambil bagian juga dalam doa-doa kita, ya, supaya orang-orang yang sudah percaya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga besar kita yang sudah percaya, ya kan pernah saya sampaikan di Pattern and Prayer waktu yang lalu, yang sebelum kami tidak aktifkan, saya sampaikan ada satu doa yang sudah percaya dan yang belum percaya kita doakan, ya. Ternyata ini menjawab daripada Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 21 dan Yohanes pasal 17, ya, yang telah dibeli dengan darahnya. Karena itu ayo kita memotivasi diri kita bukan saja berdoa untuk kepentingan kita, tetapi untuk karya Tuhan yang sudah dialami oleh orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, orang yang sudah percaya kepada Yesus dan pada akhirnya mereka benar-benar menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Kau terus ingatkan kami untuk menjadi orang-orang kudus-Mu. Di mana hari-hari ini kami rindu melihat pekerjaan-Mu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kami. Seperti kami belajar daripada Efesus pasal yang ketiga, ya Tuhan, kiranya Kau menolong kami semua untuk ambil bagian berdoa bagi orang-orang, bagi jemaat, bagi saudara-saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, supaya mereka tidak segera undur dalam imannya. Mereka benar-benar mengenal kasih Allah, memahami kasih Allah, dan dipenuhi oleh Allah sendiri. Tuhan, ampuni kami semua bila selama ini kami berdoa hanya untuk kepentingan-kepentingan yang ada diri kami. Tapi bila hari ini kami boleh menyadari Engkau memanggil kami juga untuk teman-teman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu malam hari ini. Di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, silakan mungkin ada yang mau sharing tentang apa yang kita bahas malam hari ini. Silakan, sudah bisa sharing sebentar. Mungkin kalau ada sudah bisa unmute, langsung sudah bicara. Silakan. Ayo. Ailinda. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Maya untuk kita masuk di dalam doa syafaat, ya. Pak, sebentar Pak. Sebentar, saya akan share di Ini. Enggak, share, bukan ini, bukan yang itu. Oke Pak, silakan Pak. Oke. Oh, sebentar kok keluarin, sebentar. Loh, kok keluar itu lagi, Dik? Nggak tutup. Oh, apa dia?
Udah bisa keluar ya? Iya, saya tambahkan beberapa poin karena ini krusial penting ya, karena besok ya itu ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan pembela atau pembela apa ya, mereka akan mengepung istana dan sebagainya. Maka kita juga akan doakan malam hari ini ya. Ini kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan ternyata juga Indonesia ini belum siap untuk masuk di dalam demokrasi ya, sehingga mereka bicara sembarangan ya, tidak dengan orang lain ya. Jadi kita minta supaya demokrasi ke depan ini bukan demokrasi seenak sendiri, tapi benar-benar demokrasi yang terpimpin ya. Kemudian juga kita bicara tentang media sosial, yaitu menjadi satu doa kita hari-hari ini. Kemudian ini yang sudah kita biasa doakan, pemulihan pasca pandemi juga pemerintah ya. Silakan Bu Maya bisa membagi pokok-pokok doanya, Bu Maya. Mayanya masih repot, Pak, ngurusin anak sebentar ya. Ya, ini sudah Kak Didi yang membagi. Oke, jadi pokok doa yang pertama terkait Gereja Betani Indonesia, boleh minta tolong Kak Lita. Ya, atau suaminya. Doa yang pertama Kak Lita, boleh? Yang gereja ya Kak Lita. Bisa dengar nggak suara? Tapi kita nggak dengar suara Kak Lita nih. Oke, yang kedua, halo Kak Lita, bentar. Kak Lita dengar? Mungkin error ya, ganti dulu aja nggak apa-apa. Doa yang pertama minta tolong Bu Esther Katarina ya, boleh Bu Esther? Boleh, Bapak. Terima kasih. Yang kedua keamanan, saya minta tolong Kak Pipit ya, Kak Pipit. Minta maaf Kak Pipit, keamanan. Ya, oke Kak. Oke, yang ketiga Pak, yang ketiga berdoa media sosial. Nah, media sosial ini Cece Linda. Media sosial dan dunia maya. Aduh, dunia maya. Yang keempat, pemulihan pasca pandemi, minta tolong Kak Iwan. Dan yang terakhir, saya selalu minta tolong Pak Eliasar. Terakhir. Enak ya kalau nunjuk-nunjuk. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Silakan Bu Esther. Mari kita satukan hati, kita berdoa, teman-teman. Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali bertemu bersama saudara-saudara seiman kami melalui Zoom meeting. Kami saling memberkati, kami saling menguatkan. Kami sungguh sangat bersyukur setiap pujian penyembahan, buat setiap firman yang kami boleh pelajari bersama-sama. Terus Tuhan, Engkau memberi kepada setiap kami hati yang semakin merindukan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersatu hati menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama kami sepakat berdoa membawa gereja yang kami kasihi, Gereja Betani Kelapa Gading. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami tahu gereja ini ada bukan karena usaha manusia. Gereja ini ada semua karena Tuhan yang memulainya. Dan kami percaya perjalanan gereja ini tetap ada dalam genggaman tangan-Mu, dalam rancangan-Mu yang terbaik, dalam rencanamu yang terindah. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau mengasihi gereja kami. Kami terus menyerahkan gereja ini dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa secara khusus untuk visi gereja kami di tahun 2021 yang akan kami masuki sebentar lagi. Kami berdoa biar kasih Tuhan yang mempersatukan,
itu sungguh-sungguh mempersatukan setiap kami, mulai dari gembala bersama keluarga, semua teman-teman pengerja dan keluarga, bahkan sampai kepada jemaat Tuhan dan keluarga mereka. Kami percaya kasih-Mu mempersatukan kami, walaupun kami ada di tengah pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kami mungkin tidak bisa berjumpa secara langsung satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih Tuhan yang dicurahkan dalam setiap hidup kami masing-masing itu mempersatukan setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau ikat kami dengan kasih-Mu sebagai keluarga dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami, khususnya kondisi hari-hari ini kami harus mulai bisa beradaptasi dengan pelayanan secara online. Tuhan, mari Engkau memberikan kepada kami ide-ide baru, kreativitas. Kami juga boleh semakin berkembang dalam setiap pelayanan kami, khususnya komitmen-komitmen kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami tahu walaupun kondisi terbatas, tapi kami mau tetap setia melayani Engkau. Kami mau tetap setia mengasihi Tuhan, mengasihi umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus terus Engkau kuatkan setiap kami, sehingga tidak ada yang lemah, tidak ada yang undur, tidak ada yang bahkan meninggalkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun dari keluarga besar Gereja Betani Kelapa Gading yang akan terhilang. Kami semua tetap dalam lingkaran kasih keluarga Betani Kelapa Gading. Tuhan, mari Engkau menolong setiap kami. Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap bersama-sama dengan setiap orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan secara khusus kerinduan kami untuk gedung gereja Tuhan. Tuhan, kami tahu secara manusia mungkin kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kami sungguh bersyukur kalau pemilik gedung memberi kami perpanjangan waktu sampai dengan bulan Februari 2021. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk gereja kami. Dimanapun itu berada, gereja-Mu akan tetap bisa melakukan pelayanan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman tempat ibadah yang terbaik untuk kami. Kami terima dengan iman tempat ibadah yang berlokasi yang sangat strategis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman tempat ibadah yang mampu menampung setiap umat Tuhan yang hadir dengan semua aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun lokasi yang Tuhan berikan, kami tahu itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan setiap jam-jam ibadah yang sekarang sedang terus dan ada Tuhan di gereja kami melalui online maupun onsite Tuhan, biar hadirat-Mu melawat dalam setiap ibadah-ibadah kami, karena kami tahu bukan megahnya pelayanan yang kami berikan, tapi hati yang sungguh melayani, hati yang sungguh mengasihi Engkau, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami semua, dan biarlah urapan Tuhan yang selalu baru dan selalu baru, itu Tuhan limpahkan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Belum dibuka Kak Bibit. Buka dulu mute-nya Kak Bibit. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, pada saat ini kami berdoa Bapak untuk keamanan dalam negara. Kondisi bangsa saat ini dan beberapa pihak-pihak yang ingin memecah belahkan persatuan daripada negara kami. Tuhan tolong Bapak. Satukan kami dengan tali kasih-Mu yang gak pernah putus. Untuk setiap kami, untuk kami saling bergandengan tangan, untuk kami saling mendukung satu dengan yang lainnya, menguatkan satu dengan yang lainnya Bapak. Dan kepentingan kelompok atau kepentingan golongan-golongan tertentu yang hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi mereka, Tuhan tolong Bapak. Biar hanya nama Tuhan saja dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami terus Bapak dinyatakan kebenaran Engkau Tuhan. Dan kami juga untuk kami saling menjaga agar negara kami tetap di dalam kasih Tuhan.
saat ini juga mau berdoa Bapak untuk demokrasi yang kondisinya sudah melebihi daripada yang telah ditentukan dan yang tidak bertanggung jawab atau demokrasi untuk kembali menjadi demokrasi terpimpin. Tuhan tolong Bapak untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk para negarawan dan juga para tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah di sekitar kami dan para pendeta juga atau para tokoh yang berpendidikan, yang pendidikan di bidangnya Bapak Tuhan, tolong Bapak untuk mereka dapat memberikan contoh teladan, untuk kami juga dapat memberikan sikap-sikap yang baik Bapak dalam menanggapi atas setiap apa yang terjadi di masa pasca pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, ajarkan kami untuk peka, untuk kami juga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong Bapak. Kami musrahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Malam ini kami juga berdoa untuk media sosial dan dunia maya, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan kemajuan teknologi ini, kami boleh menggunakan media sosial sebagai alat pemberita firman Tuhan Yesus. Tapi ada begitu banyak hal yang baik yang kami dapatkan dari media sosial baik dunia maya, tapi ternyata begitu banyak hal yang negatif dan tidak baik yang kami juga dapatkan. Bapa, untuk itu kami mohon berikan kami hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan juga untuk setiap pengguna media sosial, sehingga tidak memposting, tidak mengupload, dan tidak memberikan berita-berita yang menimbulkan kepanikan yang tidak bertanggung jawab. Ada begitu banyak aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab, juga konten-konten yang tidak mendidik, bahkan yang bisa membawa anak-anak bangsa kami ini menjadi tidak baik Tuhan. Bahkan ada yang kasus bully, kasus pelecehan, dan semuanya terjadi lewat media sosial ini Tuhan Yesus. Bahkan ada yang saling memprovokasi, saling mengejek, sehingga akhirnya melibatkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka membuat suatu keputusan yang sangat-sangat salah. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu untuk semua pengguna media sosial ini, supaya media sosial digunakan untuk hal-hal yang baik, memberikan berita yang baik, memberikan berita yang bisa dipercaya dan bisa dilakukan dengan cara yang tepat, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus provokasi, bullying, atau penipuan-penipuan, dan tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa bekerja dalam kapasitas dan otoritas, memberikan batasan-batasan dan undang-undang yang berlaku, boleh bisa sungguh-sungguh membuat orang sadar ada batasan dalam penggunaan media sosial dan dunia maya. Untuk memberikan hikmat untuk Menkominfo menjalankan tugasnya bukan untuk kepentingan pribadi, hanya kekuasaan atau kepuasan, atau karena ingin menjadi kaya sendiri Tuhan, tapi sungguh-sungguh boleh bekerja, boleh menyaring semua informasi yang diterima oleh masyarakat luas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, di tengah pandemi saat ini, di tengah ada banyak ketakutan dan kekhawatiran, kami percaya bahwa masih ada Roh Tuhan yang berjaga-jaga atas kami. Dan bila saat ini kami sedang berjuang untuk
mengadakan perbaikan-perbaikan, pemulihan dalam segala bidang kehidupan bangsa kami. Kami minta kepadamu Tuhan penyertaan-Mu untuk berkuasa, untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bidang ekonomi, untuk produksi barang, pengadaan barang dan jasa, untuk ekspor import, perbankan. Tuhan berkati Tuhan supaya semuanya tetap berjalan ke arah yang lebih baik Tuhan. Segala kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kami, biarlah Tuhan pakai untuk menjadikan semuanya menjadi lebih baik lagi. Untuk setiap pengusaha, untuk setiap karyawan, kami berdoa supaya kami tetap memiliki daya juang yang tinggi, kami tetap punya semangat yang tinggi menghadapi setiap tantangan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk dapat mengatasi semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan pangan, untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Biarlah Tuhan juga berkati supaya apa yang dikelola oleh petani, peternak dapat menghasilkan yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka dengan hikmat Tuhan bisa mengelola dengan baik Tuhan, memanfaatkan alam dengan baik sehingga bisa menghasilkan hasil pangan yang terbaik, dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari segi kesehatan, bila hari-hari ini mulai ada pendistribusian vaksin, Tuhan juga sertai supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan apa yang diharapkan oleh bangsa kami Tuhan, kami ingin supaya dengan vaksin tersebut akan ada pemulihan besar-besaran dalam segi kesehatan. Biarlah Tuhan juga memberkati kuasa-Mu bekerja lewat vaksin-vaksin yang didistribusikan tersebut Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemulihan mental dan spiritual warga kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya di tengah tantangan seperti ini kami boleh tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Kami boleh juga menjaga satu dengan yang lain Tuhan, supaya kami tetap taat dengan pemerintah, kami tetap berpikir positif, kami tetap bisa saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada malam hari ini juga kami bersama-sama membawa bangsa dan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan terus nyata di bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat. Bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah terjadi pertobatan di bangsa kami ya Bapa. Biarlah banyak orang bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Engkau di dalam kehidupannya, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan. Dan itulah kerinduan kami juga ya Bapa pada malam hari ini di dalam doa kami. Kami minta kuasa-Mu dicurahkan di bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang betul-betul mengasihi, mencintai Engkau dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terjadi pertobatan yang luar biasa di bangsa kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam kuasa-Mu terjadi keamanan, kedamaian, ketentraman di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus mencurahkan kasih-Mu di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami menyerahkan pemerintah kami Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terbawah ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati pemimpin kami Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pemimpin kami ini biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kepada pemimpin kami ini Tuhan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini sehingga bangsa kami bisa dibawa menjadi bangsa yang terus maju dan menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan setiap
menteri-menteri yang dipercayakan untuk membantu akan tugas pekerjaan untuk presiden dan wakil presiden, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat yang sama juga Tuhan berikan untuk setiap menteri-menteri yang ada bisa menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, dengan memikirkan akan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan memikirkan akan kepentingan partai atau diri sendiri, tapi biarlah mereka bekerja betul-betul dengan takut akan Tuhan, karena Tuhan senantiasa terus ada memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik Ketua MPR, DPR, dan MA, kami serahkan semuanya juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh pemimpin-pemimpin yang ada yang betul-betul bertugas untuk membawa bangsa ini lebih maju, bisa bekerja dengan baik dan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh lembaga-lembaga yang ada di bangsa kami ini Tuhan bisa bekerja sama dengan baik untuk memikirkan, untuk membawa bangsa ini semakin baik dan semakin baik lagi. Kami juga menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami melihat saat ini bahwa di mana TNI dan Polri sekarang sudah sangat baik ya Bapak, bekerja sama dengan baik untuk membawa bangsa ini, untuk mengamankan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan adanya kerjasama yang baik antara TNI dan Polri, kami percaya Tuhan keamanan di bangsa kami ini bisa betul-betul Tuhan kami rasakan ya Bapa. Kami serahkan seluruh TNI Polri ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kesabaran untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan TNI dan Polri. Kami percaya Tuhan mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu TNI Polri ini Tuhan, untuk bisa mengamankan, menjaga akan kesatuan di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan juga menyerahkan proses persiapan dibukanya sekolah onsite dalam dunia pendidikan di tahun 2021 Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang bertugas untuk mempersiapkan semuanya ini, kami minta juga biarlah hikmat Tuhan juga memenuhi mereka, sehingga segala persiapan yang sudah dipersiapkan untuk sekolah onsite lagi ya Bapak, kami percaya semuanya sudah betul-betul dipersiapkan dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati pendidikan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya, kami percaya Tuhan, pendidikan di bangsa kami yang ada saat ini Tuhan, bahkan yang akan dimulai lagi dengan cara yang baru di tahun 2021, kami percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap siswa-siswa, pelajar-pelajar yang mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, dan untuk pendidikan yang ada di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, diumumkan hari Minggu itu ada Natal untuk anak-anak ya. Silakan yang memiliki anak-anak supaya dibawa untuk bersama-sama merayakan Natal di tahun ini ya, dalam suasana yang berbeda tetapi tidak mengurangi rasa hikmat, rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Yuk sebentar kita berdoa buat Natal anak-anak. Bapak, kami bersyukur buat waktu yang terbaik buat Natal anak-anak tanggal 20 hari Minggu yang akan datang. Engkau memberkati setiap acara yang ada, berikan hikmat
kepada para guru sekolah minggu, untuk Kak Iwan, Kak Rita, Kak Pipit, dan Kak Cindy, Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, sehingga anak-anak boleh dengan baik menerima apa yang menjadi bagian mereka. Berkati setiap acara yang ada, juga anak-anak akan hadir di dalam pertemuan Zoom pada hari Minggu yang akan datang. Juga berkati anak-anak tunas ya Tuhan, kami percaya mereka juga tetap dalam anugerah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara semua yang hari ini perlu didoakan juga, silakan juga menyampaikan permohonan